Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Mulyani. Saya akan menjelaskan berbagai analisis yang ada di laporan keuangan suatu perusahaan dan summary report-nya. Perusahaan yang akan saya pilih yaitu PT Indika Energi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan PT Indika Energi dulu. Perusahaan energi terpadu berbasis di Indonesia. Utamanya itu bergerak dalam penyediaan layanan pendukung energi dan termasuk ke dalam sektor ketiga industri jasa di bidang infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan subsektor konstruksi non-bangunan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini juga mengklarifikasikan bisnisnya menjadi 3 segmen, yaitu sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Segmen sumber daya energi berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pemprosesan batubara. PT Indika Energi ini juga termasuk ke dalam Indika Group yang merupakan sebuah perusahaan swasta bergerak dalam bidang media, peralatan properti pertambangan. Bahasan pertama yaitu mengenai fenomena PT Indika Energi. Fenomena disebut juga kelebihan. Nah, yang pertama ada pendapatan naik 169,7% di tahun 2018. Hal tersebut bisa terjadi karena pendapatan yang dihasilkan anak usahanya cukup tinggi, yaitu salah satunya dari Kideco Jaya Agung dan PT Petrosi Terbuka, seiring dengan meningkatnya kinerja di bidang kontrak pertambangan. Yang kedua, yaitu PT Indika Energi meraih penghargaan di Indonesia Mining Awards 2018 sebagai perusahaan penyuplai domestic market obligation tertinggi di Indonesia dengan kategori perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara karena PT Kideco Jaya Agung selalu menyuplai kepada PLN melebihi kewajibannya. Kewajibannya 25%, sementara yang dibayarkan 31%. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah pun mengizinkan untuk mengajukan tingkat produksi yang lebih besar ke depannya. Yang ketiga, harga saham naik menjadi 3.500 per lembarnya. Yang awalnya tahun 2016 perusahaan ini minus lebih dari $40 juta. Sekarang di tahun 2018 plus di $94,5 juta atau setara dengan 1,3 triliun rupiah secara laba inti. Sehingga harga sahamnya kini menjadi meningkat. Yang keempat yaitu berencana membangun 2 terminal bahan bakar minyak lagi setelah memilikinya di Balikpapan. Hal tersebut dilakukan karena melihat prospek yang menguntungkan dari pembangunan TPBM di Balikpapan yang baru dibangun serta mengingat adanya apresiasi dari pemerintah untuk meningkatkan produksi yang lebih besar ke depannya. Selanjutnya ada problematika atau kelemahan atau kekurangan PT Indika Energi. Yang pertama itu pendapatannya turun. Indi mengukuhkan. Indi itu saham dari PT Indika Energi. Disebutnya Indi. Membukukan pendapatan sebesar $1.380 turun 4,6% dibanding tahun sebelumnya. Itu terjadi karena melemahnya harga penjualan batubara dan menurunnya pendapatan PT Kideco Jaya Agung di 6 bulan pertama tahun 2019. Dan yang kedua, laba tahun berjalan juga turun. Meskipun tahun 2018 PT Indika Energi mengalami kenaikan, kendati demikian dalam laporan keuangan tahunan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru mengalami penurunan sebesar 76,13%. Selanjutnya, analisis rasio keuangan terdiri dari yang pertama analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio. Current ratio tersebut menunjukkan di tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Nah, analisisnya nilai current ratio di atas 1, artinya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat terpenuhi karena hutangnya di bawah total asetnya. Hal tersebut menandakan bahwa PT Indika Energi memiliki kelebihan kas yang dapat digunakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih maksimal sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menurut rasio leverage yaitu salah satunya debt to total asset ratio atau disebut juga DAR. Jika dilihat nilainya mengalami penurunan.
Nah, nilai DAR tersebut di atas 0,30%. Itu artinya, sebagian besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, sehingga akan semakin sedikit pengembalian yang akan didapatkan kreditor. Itu artinya, menurut rasio leverage ini, perusahaan kurang efisien dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yang terdiri dari return on asset atau ROA. Nilainya mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. Angka sehat ROA sekitar 15%. Itu artinya kinerja perusahaan kurang baik karena keputusan manajemen perusahaan sengaja memakai hutang dalam jumlah besar dengan beban bunga yang tinggi sehingga laba bersih menjadi lebih rendah dan mengalami penurunan kinerja di tahun sebelumnya. Yang kedua, ada net profit margin. Sama, mengalami penurunan juga nilainya. Sebenarnya nilai NPM itu lebih besar dari 10% sudah bisa dikatakan sangat baik. Namun, itu artinya bahwa laba bersih yang diperoleh PT Indika Energi kurang baik karena mengalami penurunan laba yang cukup besar, yaitu sekitar 23,3%. Nah, menurut rasio profitabilitas ini menandakan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan profit di 2 tahun terakhir ini. Yang keempat, ada rasio aktivitas yang terdiri dari cash turnover, yaitu nilainya mengalami penurunan juga. CTO ini berada di kisaran kurang dari 17 kali, terlebih lagi telah mengalami penurunan sebesar 0,30 kali. Itu artinya perusahaan kurang efisien dalam mengelola tingkat perputaran kas. Yang kedua ada receivable turnover. Nilainya juga mengalami penurunan. Namun, perusahaan ini dapat dikatakan cukup baik karena berada di kisaran 7-9 kali meskipun telah mengalami penurunan sekitar 1,49 kali. Dan yang ketiga itu ada inventory turnover. Nah, di sini mengalami kenaikan. Itu mengalami kenaikan sebesar 19,34 kali. Artinya semakin efektif manajemen perusahaan dalam mengontrol modal yang ada pada persediaan barang dagang yang dilakukan dalam 1 tahun. Nah, berdasarkan rasio aktivitas, pengendalian yang dilakukan perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan mengenai analisis rasio keuangan yang tadi telah dijelaskan. Bahwa PT Indika Energi mengalami banyak penurunan dari beberapa rasio yang dibahas di atas. Sebab di tahun 2018 perusahaan berinvestasi untuk membangun TBBM di Kalimantan Timur sebagai langkah fokus dalam memanfaatkan keunggulan operasional di sektor energi. Meskipun begitu, PT Indika Energi masih dibilang cukup baik karena kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya masih terpenuhi. Jika diperbandingkan yaitu 2:1, sehingga perusahaan tersebut sudah pasti mampu membayar utang lancarnya tanpa mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Dan karena di tahun 2018 perusahaan sedang mencoba menambah investasi besar dengan harapan akan memberi keuntungan besar di masa mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio pasar yang terdiri dari earning per share, price book value, price earning ratio, dan dividend payout ratio. Nilainya, EPS dan PBV menunjukkan penurunan, sedangkan PER dan DPR menunjukkan kenaikan. EPS mengalami penurunan sebesar 550,78. Itu artinya jumlah uang yang akan diterima para pemegang saham setiap lembarnya mengalami penurunan, atau bahkan tidak akan mendapatkan dividen. PBV mengalami penurunan juga sebesar 0,6 kali. PBV kurang dari 1 kali, itu artinya nilai bukunya lebih murah atau undervalue dibanding nilai pasarnya. Namun hal tersebut juga berpeluang bagi investor yang ingin membeli saham dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, PER di atas 3,50 kali itu artinya perusahaan disebut relatif murah meskipun telah mengalami kenaikan sebesar 0,19 kali. Karena pasalnya rata-rata angka PER untuk emiten batubara adalah 16,91 kali. Namun, hal ini tidak menarik investor karena PER yang rendah kemungkinan akan memperoleh capital gain yang rendah pula.
Dan DPR mengalami kenaikan sebesar 0,003%. Meskipun peningkatannya sangat kecil, tetapi hal tersebut bagus karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar dividen yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, kalau berdasarkan dari kinerja pasar, terdapat harga saham dan return saham. Harga saham mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp1.475. Itu artinya di tahun 2018, harga saham perusahaan ini dibilang murah karena melemahnya harga penjualan batubara dan menurunnya pendapatan anak perusahaan yaitu PT Ki Deco Jaya Agung serta PBV-nya yang ikut menurun meskipun PER-nya meningkat. Dan return saham mengalami penurunan juga menjadi 0,8 ditambah turunnya nilai ROA dan EPS di tahun 2018 juga. Hal tersebut dikarenakan perusahaan berinvestasi besar-besaran untuk membangun terminal penyimpanan bahan bakar di Kalimantan Timur sebagai langkah fokus dalam memanfaatkan keunggulan operasional di sektor energi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan analisis rasio pasar yaitu kondisi pasar terhadap kinerja perusahaan PT Inneka Energi cukup baik karena berada di kisaran harga normal yang layak untuk dibeli bagi para investor. Meskipun sebagian besar mengalami penurunan, namun ini bisa menjadi salah satu keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu analisis value added. Komponennya terdiri dari EVA. EVA menunjukkan angka minus, yaitu analisisnya tidak mengalami penambahan ekonomis bagi perusahaan karena tidak mampu membayarkan kewajiban para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham dalam book value. MVA juga menunjukkan minus 700 juta. Analisisnya, manajemen tidak mampu memberikan nilai tambah melalui MVA karena harga saham di pasar di bawah nilai buku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa beberapa kekayaan pemegang saham telah hilang. Selanjutnya ada REVA. Perusahaan mendapat nilai tambah karena ada laba setelah perusahaan membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana. Sehingga hal tersebut bisa menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di perusahaan. FIA menunjukkan hasil negatif. Itu artinya mengalami penurunan, tidak adanya nilai tambah finansial bagi perusahaan, karena keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan tidak mampu menutupi equivalent depreciation. Jadi, analisis value added itu semuanya mengalami penurunan kecuali REVA. Itu artinya perusahaan perlu melakukan benchmarking dengan kinerja yang tinggi. Sedangkan jika dilihat dari sisi investor, berinvestasi di PT Inneka Energi tidak menjadi rekomendasi di tahun 2018 karena perusahaan sedang kurang baik atau tidak banyak memberikan nilai tambah berdasarkan keempat metode pengukuran kinerja di atas. Hal tersebut disebabkan karena PT Inneka Energi sedang melakukan pembangunan besar-besaran di Kalimantan Timur dan luar Kalimantan Timur sebagai langkah fokus dalam memanfaatkan keunggulan operasional di sektor energi. Maka dari itu tidak memberikan benefit besar di tahun 2018. Namun, untuk beberapa investor yang ingin lebih banyak difokuskan ke pembangunan yang besar dibandingkan mendapat dividen di tahun tersebut, itu akan menjadi rekomendasi karena diperkirakan akan mendapat laba besar di masa mendatang. Selanjutnya ada analisis komparatif dan common size. Berdasarkan analisis common size, lebih banyak mengalami kenaikan dibanding penurunan. Berdasarkan beberapa akun neraca di atas, PT Inneka Energi mengalami penurunan dan kenaikan yang normal sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh investor dan perusahaan. Sedangkan pada laporan laba rugi di atas, PT Inneka Energi mengalami pertumbuhan yang melonjak pada akun penjualan, EBIT, dan EAT di kolom komparatif 2018. Hal tersebut karena pendapatan perusahaan sepanjang tahun 2018 meningkat hingga 62,92% dibanding pendapatan tahun 2017 karena fokusnya pembuatan terminal penyimpanan bahan bakar di Kalimantan Timur. Selain itu, laba operasional perusahaan tahun 2018 mengalami penurunan di atas minus 50% disebabkan karena turunnya harga jual rata-rata Ki Deco tahun 2018. Dan kinerja keuangan PT Inneka Energi ini
tahun 2018 kurang menggembirakan. Penurunan laba bersih tampaknya dipicu amortisasi aset tidak berwujud yang nilainya cukup besar di tahun 2018, jauh dibandingkan tahun 2017. Sedangkan berdasarkan analisis komparatif, dari segi bisnis, tren penjualan mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik. Oleh karena itu, investor dan perusahaan tidak perlu begitu khawatir terhadap kinerja perusahaan di tahun 2018 ini, meskipun penjualannya tidak stabil. Sedangkan menurut analisis Common Size, dari segi bisnis, secara rata-rata beberapa akun lebih banyak mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja PT Indika Energi cukup baik. Oleh karena itu, investor dan perusahaan tidak perlu begitu khawatir terhadap kemungkinan pengaruhnya posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Meskipun beberapa akun yang termasuk ke dalam neraca dan laporan laba rugi di tahun 2017 dan 2018 di atas tidak stabil. Selanjutnya, yang terakhir itu analisis prediksi kebangkrutan perusahaan. Berdasarkan metode Altman menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak mengalami kebangkrutan, dan berdasarkan metode Springnet dapat dikatakan sehat. Berdasarkan metode Altman tidak mengalami kebangkrutan karena nilai Z yang diperoleh berdasarkan perhitungan di atas 2,67, dan berdasarkan metode Springnet menunjukkan sehat karena nilai S-nya berada di atas 0,862, dan berdasarkan metode Jemiszewski, keterangannya juga menunjukkan perusahaan sehat karena nilai X-nya minus semua atau negatif ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa PT Indika Energi adalah perusahaan pertambangan yang sehat dan tidak mengalami kebangkrutan dari tahun 2016 sampai 2018. Kinerjanya bagus dan layak bagi investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan ini, sehingga diharapkan terus meningkat ke depannya. Dapat dilihat bahwa meskipun awalnya tahun 2016 PT Indika Energi pernah mengalami kerugian cukup besar, yaitu sekitar minus 1.400 miliar, namun hanya dalam jangka waktu 1 tahun mereka dapat bangkit di periode akhir tahun 2017 dengan mendapat laba bersih 3 kali lipat, yaitu sebesar 4.357 miliar. Keberhasilan tersebut dapat diraih PT Indika Energi karena usaha mereka dalam melakukan penghematan operasional, perampingan perusahaan, dan penggunaan modal yang ketat yang dilakukan sejak tahun 2017 awal. Sedangkan di tahun 2018, meskipun perusahaan ini mengalami penurunan EBIT, namun total revenue dan total equity mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut karena perusahaan membangun 2 terminal bahan bakar minyak lagi setelah memilikinya di Balikpapan, yaitu Kalimantan Timur. Sebab telah terbukti jika dilihat dari prospek di tahun 2017 sangat menguntungkan bagi perusahaan akibat pembangunan TBBM di Balikpapan yang baru dibangun itu, hingga akhirnya mendapat apresiasi dari pemerintah untuk meningkatkan produksi yang lebih besar ke depannya. Nah, dapat saya simpulkan secara keseluruhan berdasarkan perhitungan di atas bahwa perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan langkah fokus yang diambilnya juga cukup tepat menurut saya. Yang kedua, cukup aman bagi para investor untuk menanamkan sahamnya atau modal di perusahaan ini. Yang ketiga, berdasarkan rasio kebangkrutan juga sehat dan tidak mengalami kebangkrutan mungkin untuk 3 tahun ke depan juga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.